Selamat siang guys, hari ini Kamis 10 April 2025. Sekarang pukul 3 setelah tadi beres-beres dapur untuk membantu istri, kemudian setelah mendapatkan kiriman dari Pak Putu Budi akan percakapan yang penuh humor, yang penuh canda, penuh kebahagiaan, walaupun sama-sama stroke. Saya diberikan kemampuan untuk mempergunakan kelemahan Pak Putu Budi untuk bercanda. Dan kelebihan daripada Pak Putu Budi bahwa kelemahannya untuk kami bercanda pun menjadi sebuah tawa bagi kami berdua. Dia orang yang diberkatin oleh Tuhan, tidak mudah tersinggung. Tuhan memberikan kemampuan kepada saya. Setiap kalimat demi kalimat yang bisa saya plesetkan untuk saya jebak dia, kita tertawa bersama. Maka itu menjadi sebuah kesukacitaan bagi kami berdua. Bayangkan guys, waktu saya stroke tanggal 18 Oktober 2015, sampai 8 tahun saya tidak punya sepeda motor roda 3. Kemana-mana saya harus minta diantarkan oleh anak pertama kami, Kevin Yosi Haryanto. Maka saya tidak bebas untuk bercengkrama dengan sesama stroke. Setelah Tuhan memberikan penyandang dana untuk boleh membantu saya mengirimkan motor jadul saya, Nuvo Z, menjadi 3 roda. Dan setelah musim kemarau musim hujan sudah mulai berlalu dan musim panas sudah dimulai, maka saya punya kesempatan. Dari semalam saya belum tidur guys. Begitu belum tidur pasti ada sesuatu, maka kehidupan saya mengalir apa adanya. Sampai waktunya sudah bisa saya keluar, maka saya keluar. Saya ke bengkel wajah untuk mengisi angin dari motor, dari roda 2 di belakang motor saya itu. Setelah selesai, maka saya langsung meluncur ke Pak Putu Budi. Sebelumnya saya membawakan satu nasi bungkus Wahyuni, memberikan kepada dia. Temanku Ceni Sungkono, aku ada di depan rumahmu, tapi aku telepon kamu tidak balas. Guys, hari ini tanggal berapa ya? Hari Kamis ya, 10 April 2025. Saya mau ke rumah Pak Putu Budi dan selalu mampir ke rumah Ceni Sungkono di Jalan Sakura, Gang Sakura, tapi dia di Suli. Lanjut. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis tanggal? Aduh, kalau ngelas tanggal saya mesti. Hari Kamis tanggal 10. Iya. Kak sendirian ya di rumah? Enggak, istri saya lagi memasak. Mantap. Jadi guys, saya dari tadi saya ngobrol dengan Pak Putu Budi, terus saya tahu dia harus olahraga, maka saya matikan obrolan. Tapi dengan hikmah dari Tuhan, saya ada di depan rumahnya dia. Repot Pak Putu Budi, saya sebentar aja kok. Biar jalan. Buat video, terus kasih oleh-oleh dari warung ini. Kemudian saya caw. Kok sekarang dekat sekali, gimana ngecilin? Nggak bisa. Gimana Pak membesarkan? Nggak bisa tadi kan. Kalau kecil dibalik. Pak ambil. Iya, terima kasih. Saya balik. Ngecilinnya begini. Set. Ya. Yang penting Anda siapa? sudah bisa. Anda siapa? Saya Putu Budi. Anda tuan rumah? Iya. Saya tamu? Iya. Bagaimana tamu mau nyuruh-nyuruh tuan rumah? Yang penting sudah bisa duduk,
sudah duduk Sekarang Anda ambil gambar saya. iya iya memang sudah dekat sekali ya kelihatan gambarnya terlalu dekat. Guys, saya hari Minggu pakai tongkat yang besar tuh, tahu ya? Tahu Itu disindir sama teman saya. Ngapain pakai gitu? Itu kan berat. Apa berat, ringan sekali. Karena saya disindir, saya sekarang pakai yang kecil. hei mantap sekali. Dan ada senternya, guys. Iya berarti kalau jalan malam kelihatan cahaya Lihat. jalannya. Lihat senter saya. Anda harus membuka baju Anda. Dihipnotis. Jadi Iya, begitu, iya. guys. Pak, tolong senter sepatu saya, Pak. Aduh, ini. Wih, sepatu. Ini kan kaki kiri saya, ini kan kaki kanan. Kaki kiri saya suka keplencok karena sepatu ada haknya kira-kira 3 cm. Nah, itu yang bikin keplencok. Setelah Kevin pulang hampir 2 minggu ada kadal, Pak. Sorot kadal bisa. Nggak bisa. Oh, itu dia. Jadi rumahnya Pak Putu Budi ini termasuk pemelihara hewan-hewan. Itu dia. Yang memang saya sudah lihat dia mau cari kaki saya. Dia nyari saya, dia nyari kita karena ada bau makanan. Biarkan. Itu biawak. Bukan. Apa namanya? Kadal. Dinosaurus. Itu cicitnya dinosaurus. Hilang dia. Nah, dah. Sudah ayo kakaknya cerita lagi. Anda lihat Terus ada itu loh. Iya. Ini masih hidup dia. Sudah dimatiin kah? nggak. Jadi ini tidak ada hak, hanya datar sekali, dan ini anti hujan. Maksudnya hujan ya pasti basah, kemudian tinggal pres ya. Setelah tadi malam, Pak, seharian saya pakai ini dari kemarinnya. Wih, Pak, kaki saya menjejek bumi. Tahu jejek bumi? Napak bumi. Saya punya keyakinan kira-kira kalau dalam 6 bulan saja sudah ke saya, Pak. Sorry. Dalam 6 bulan saja saya berusaha asal tidak hujan. Jalan. Insya Allah astungkar saya bisa lebih cepat pulih. Sambil tentunya jualan, guys, paket 729. Chen, aku sudah sampai di rumah Pak Putu Budi. Pak, tadi saya mampir ke rumahnya Ceni. Tahu Ceni siapa? Teman SMP atau SMA atau SD bahkan dia. Betul, teman SD yang punya. Pai susu. Betul. Baliku. Saya setiap kali ke rumah Pak Putu Budi, saya selalu kontak dia. Sudah 2 kali, dia kan businesswoman. Nggak ketemu. Tadi saya kontak dia. Ketemu, Pak. Ketemu, saya minta masuk sebentar. Ngobrol-ngobrol. Mau kemana, Elia? Mau ke sahabat saya yang sesama stroke yang di Jalan Nangka. Oh, yang kemarin Elia kasih pai susu nyaku itu, aku ketemu sama dia di Taman Kota. Dia bilang begitu. Anda nggak percaya? Saya kok dari tahu dia yang mana ya? Iya, dia nggak tahu karena dia tahu Pak karena dia melihat postingan saya. Oh. Jadi dia lihat Pak jalan pakai tongkat kan? Saya kan nggak tahu apakah Pak pakai tongkat. Saya bilang mungkin iya, karena nggak mungkin kalau Pak jalan jauh tanpa tongkat. Sangat merepotkan Jessica. Iya.
kita pasang wiper guys, karena di sini banyak. Banyak binatang. Ada yang berterbangan, ada yang merayap, ada yang berjalan. Jadi makhluk ciptaan Tuhan ada di rumah sini. Tuhan kan bilang juga termasuk binatang merayap. Barusan ada. Pak, setuju nggak kalau binatang merayap, binatang yang tidak berguna atau yang membahayakan manusia masuk ke rumah harus diusir, Ya, dibunuh? kalau bisa, kalau berani, kalau beraninya cuma ngusir ya usir aja. Kalau bunuh, ndak berani ya jangan dipaksa. Kalau berani dan bisa harus dibunuh. Bunuh. Bunuh. Tetapi kalau saudara-saudara kita, Pak, dia mengatakan, Pak Haryanto, nama saya kan Elia Haryanto. Ya. Pak, itu adalah makhluk, dia berhak untuk hidup juga. Oh iya, ya orang kan boleh punya keyakinan yang berbeda. Nggak semuanya sama. Dia beda ya sudah biarin aja. Betul, saya juga punya prinsip ya biarin, tapi dalam konteks kalau binatang itu masuk ke daerah private kita Ya. dan membawa penyakit, apakah dibiarkan pergi? Bunuh, Pak. Ya, sekali lagi kita Tergantung. sama orang itu boleh berbeda pendapat. Apa yang kita yakini sebagai kebenaran, ya kita lakukan itu. Jangan sampai orang berbeda pendapat kita salahkan. Ya, ndak sama pendapat ya sudah. Itu aja. Anda betul-betul seorang motivator. Teman, Anda kalau mau cari Pak Putu Budi, cari TikTok beliau. Namanya apa, Pak? Cakranegara.tv. Itu sudah berapa tahun Anda merintis 3 Cakranegara? tahun sebelum saya stroke. Anda stroke tanggal berapa? Ya Tuhan, sudah bulan April 2 tahun. Mau ulang tahunnya kedua. Sekarang tanggal berapa? Saya tanggal 18. 2 Sekarang tahun tanggal berapa? lalu. 10 kan? Nggak ada kalendernya di situ. Ya, Tolong buat sini. Jadi karena saya tahu Anda lagi 8 hari berulang tahun stroke yang kedua, ini kado dari saya. Terimalah. terima kasih. Kelihatan tangannya. Terima kasih Pak Elia. Karena itu ada kresek, saya keluarkan kreseknya. Anda cabut kreseknya, dan inilah dia. Wih, Anda tahu ini nasi apa? nasi. Ini nasi legendaris Warung Wahyuni. Anda sudah menikmatin soto saya beberapa bulan Enak yang lalu. sekali, Enak sekali. Ya. Ini adalah yang kering. Dan hanya 10.000. Ya. Anda Terima nikmatin kasih. untuk memperingatin 2 tahun Anda masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Terima kasih Pak Elia. Immanuel. Jadi dapat hadiah 2 tahun. Ya, saya mau 2 tahun. Kameramennya harus adil. Apa yang Pak mau sampaikan? Sebenarnya saya sangat tertarik dengan sepatunya. Kok berhenti ngomongin sepatu ya? Mestinya ngomongin sepatu. Atau boleh saya tanya lebih lanjut tentang sepatu? Saya belikan Anda sepatu. Jangan. Jadi ndak berani. Baru mau nanya berapa harganya, beli di mana, gitu. Oke. Anda ke kamera, jangan nunduk. Ya, saya terpesona melihat sepatu. Iya, lihat kamera katanya. Iya. Terpesona, aku terpesona. Tahu lagu itu? Melihat, Tahu lagu itu? pernah dengar. Siapa yang sering melantunkan melodi? Kata-katanya bukan itu. Nggak tahu, saya cuma taunya terpesona itu. Itu guys, itu ada emas untuk membakar semangat si baret hijau. Baret hijau itu siapa nggak tahu juga. Tentara guys. Iya. Ya. Jadi saya buka kacamata supaya tahu kita ini sesama-sama Tionghoa.
Oh, Pak Hadi, ingat lah. Betul, Hadi itu adalah mantan panglima di zaman saya sudah stroke. Pak Hadi yang sekarang jadi menteri apa BPR apa ya ada dah. Guys, ngomong-ngomong Pak Hadi guys, Pak Hadi punya anak buah namanya Ayo. Ayo ini adalah seorang Katolik, belum nikah, gondrong, pendeknya seperti Pak Putu Budi, tapi guys, wih, mulutnya supel sekali. Dia panggil Tuhan Yesus siapa? Pak Putu Budi bisa nebak dia panggil Tuhan Yesus dengan sebutan apa? Katolik dia, Tidak tahu. Papi. Halo Ayo, aku lagi promosiin dirimu yuk. Si Mbah Gondrong dari Surabaya. Papimu sudah menjenguk kamu, kenapa kamu nggak diajak pulang oleh papimu ke surga? Ayo. Ya. Ayo sangat supel kepada semua orang, termasuk kepada mantan Panglima Hadi siapa gitu. Jadi, Ayo ini tahu, salah satu tim saya, tukang usir liak santet. Oke. Saya punya kesaksian tidak seru. Wajah Anda yang gitu pakai kamera gitu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kan memang waktunya Pak Elia yang di syuting. Saya apa sih yang tidak perlulah Ayo ngomong. disuruh ngomong. Kamera ke Anda, kalau Anda diem itu kan vakum, jadi ngomong. Ya saya nggak Pak, tahu. jangan angkat kelek Anda hitam. Ya, saya ndak berpikir bahwa akan di-shooting ya. Mau ngomong apa juga jadi bingung. Ya, karena yang saya tanya dari tadi belum selesai jawabannya. Gini Pak Putu Budi, kalau Anda mau cepat sembuh ya, saya tanya Kevin, saya tanya alamat TikToknya, TikTok atau Shopee ya. Ini dia kan ke toko sana di Surabaya, Iya. terus pedagangnya dia bilang bisa beli online. Kevin lagi di toko itu mesenin saya pakai online, dia nggak beli langsung. Oh iya. Jadi caranya adalah Kevin tanya dari Surabaya, telepon saya, Pak coba ukur kakinya berapa dari jempol sampai tumit. Oh, bukan bilang nomor sekian itu. Nomor itu kalau di merek A dengan nomor yang sama di B bisa beda. Oh, begitu. Jadi supaya tidak salah, kalau beli online kan repot Pak ya. Ya. Bilang nomor 40 ternyata kegedean. Iya. Harusnya 39. Iya. Bagaimana caranya? Disuruh ukur. Iya. Saya punya sepatu itu dalamnya adalah 23 cm. Jadi saya kasih nomor link online shop itu, Iya. kemudian Pak cari, buka, pesen telapak kaki ukuran berapa. Wih, tak pikir telapak. Wih, hubungan mau apa ya kalau telapak tuh. Oh, Kungfu. ya. Ternyata ya. Oke, siap. Ukur. Dari ujung jempol sampai ke tumit, ukur berapa senti. Nah itu Pak pesen di toko ini, di link ini, di alamat ini. Siap. Bagus sekali Pak. Ini kalau nggak salah cuma 80.000. Baik. Nah kalau sudah pakai ini Pak seperti hanya pakai kaos kaki. Pak tahu sepatu kungfu? Tahu Bruce Lee. Nah Bruce Lee itu kan hitam, Ya. bawahnya coklat kan. Ya. Nah ini sama seperti itu waktu saya kemarin setelah Kevin pulang dari Surabaya, saya pakai, seperti pakai kaos kaki Pak. Sebelum saya keluar, saya pakai tidur hangat. Ya.
Jadi begitu guys. Siap, siap. Pak mau ngomong apa? Saya habis ini mau pamit supaya Pak bisa makan. Ya, saya nggak tahu ngomong apa. Terima kasih aja sudah datang, terus ngasih hadiah ulang tahun. Ulang tahun apa? Stroke. Yang keberapa? Kenapa tidak ada suaranya, hilang suaranya? Sebentar lagi, belum waktunya tanggal 18 kan Tuhan ngasih hadiah keajaiban, saya bisa berlari datangan berfungsi. Oh, ya, 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 haleluya, haleluya. Semangat Pak Putu Budi. Terima kasih, terima kasih. Terus tangan kanan, nggak boleh tangan kiri, tangan kanan. Jempol, jempol itu gini. Karena kamera masih menghadap Pak Putu Budi, silakan ngomong. Saya bingung mau ngomong apa lagi ya. Thank you kan, cukup kejam, thank you. Thank you. Ada yang nangis? Kucing ngeong kayak suara. Oh, ya. Nah, kalau sudah panjang gini gimana ngirimnya nanti ya? 19 menit. Iya, seperti yang lalu mesti bisanya ke apa? Apa sih namanya? Ya, YouTube. Nah betul. Habis ini Pak upload di YouTube. YouTube-nya Pak Ya, kirim ke saya. oke, sip. Jadi minta tolong muka saya harus disorot. Jadi guys, Pak Putu Budi ini seorang rekan yang sangat baik. Dia sebelum stroke, seorang motivator besar. Mengajar training di calon agen Sun Life. Saya sudah coba beberapa agen. Awalnya di Sewu New York Live, gagal. Kemudian coba di Sun Life, ketemu sama bapak pengajar semua calon agen baru. Dia yang ngajar motivasi. Bagus sekali. Karena saya mau bekerja di perusahaannya dia, ya saya diem nunut seperti murid. Cerita di balik ini yang lucunya apa, dia sudah ketawa duluan ini Pak Guru saya ini. Setelah saya selesai training, saya coba jualan, gagal. Memang saya tidak mampu menjual barang yang tidak ada bendanya. Itu kan jual janji, gagal. Terakhir saya masuk ke asuransi yang di Swiss itu apa namanya? Bukan Swiss, di negara yang tidak bayar, tidak kena tax kalau kita tanam. Zurich. Di Zurich. Ternyata yang nawarin di Zurich adalah anak buah saya, Bapak Sumertana. Pak Sumertana ini anak buah di mana? Di Usirlea. Saya dulu orang nomor 2 di Usirlea setelah Rudi Winata. Kemudian Pak Sumerta itu jauh di bawah saya. Dia bergabung di Galaxur dari link Pak Mangku siapa gitu. Ketemu sama dia. Ternyata setelah dia double dia menjadi agen di Zurich. Dia tawarkan saya. Sudah stroke. Belum sampai 3 bulan guys, saya kolaps. Saya pikir saya bisa dibayar oleh Zurich. Jadi saya aman-aman aja masuk 3 dokter spesialis Pak. Pak Sumarta, saya tidak membual kan? Setelah saya merasa aman, pakai 3 dokter spesialis, keluar, tidak bisa diklaim.
habis kurang lebih 30 juta lebih. Waktu saya di rumah sakit, saya pikir aman, sudah ada Zurich. Saya tidak menjatuhkan Zurich, tapi ini kenyataan hidup. Memang saya tidak berjodoh dengan menjual asuransi. Dan saya mempercayakan nasib penyakit saya dengan 3 dokter spesialis. Akhirnya gagal karena apa? Ada penyakit itu yang tidak ditanggung karena saya belum 3 bulan, guys. Apa mau dikata? Inilah penetapan Tuhan. Ngeluh, guys. Tapi digelak suruh, wah. Usir Lea sampai ketemu dia. Sebelum saya sakit, dia juga jogging di Renon bersama istri, Ibu Rita. Dia lihat engkau itu pakai itu, tapi dia mau nyapa nggak berani. Iya, jadi saya melihat kaosnya Pak Elia zaman dulu itu ngeri ya, tulisannya usir Lea. Aduh, enggak deh, padahal pingin tahu tapi rasa takut saya lebih besar dari rasa ingin tahu, jadi enggak kenal. Waktu itu, waktu masih di Renon, waktu masih sama-sama sehat, kita tidak. Tidak kenal, tidak pernah baku panggil ya. Bagaimana kita bisa berkenalan? Enggak tahu, lupa ada. Kengkeng kalian ceritanya itu. Anda baru stroke 2 tahun, Pak. Iya, baru 2 tahun. Tapi lupa. Tapi kebetulan yang lebih parah diserang saya ingat Pak Elia. Saya bantu. Iya. Anda lihat FB saya. Ya, Terus, udah tahu. Apa? Oh, stroke ya. Karena stroke saya pengen tahu. apa yang Anda lihat di FB saya? Di terapi di dokter Terawan. Terawan. Saya pengen tahu kan, wah ini siapa tahu juga bisa menjadi tempat kesembuhan saya. Nah, mulai saat itu kenalah dengan Pak Elia. Bagaimana caranya Anda berkenalan saya? Ya pokoknya sok kenal, sok akrab. Saya tahu, saya lupa aja caranya. Anda lihat saya di FB Elia Haryanto. Ya, Di sana kan saya selalu promosi menyebutkan nomor, HP dan Anda hubungi, itu caranya. caranya berkenalan. Anda anak SD atau anak TK? Sudah lulus SD tahun 80 lulus, terus SMP 83 lulus, SMA? SMA 86 lulus, Universitas? universitas tidak lulus. Tapi sempat makan bangku kuliah? Pernah lah. Bagaimana rasanya? Katos. Bangku kuliah katos, aduh. Saya pikir dia akan menjauh dengan serius. Ternyata ternyata jebakan Batman. Saya tidak kena pada mangsa. Saya kan Apa maksudnya? saya kan bilang bagaimana rasanya bangku kuliah. dia bangku itu kan dari kayu ya kan. Kalau dia jawab rasanya mengenyam bangku kuliah itu enak, wawasan akan terpicu, kita bisa punya banyak teman, banyak argumentasi, itu blok saja namanya. Saya katanya bagaimana rasanya bangku kuliah. Kalau bangku apa? Katos ya benar jawabannya. Jadi Anda tidak masuk ke Perangkap Batman. Oh, orang pintar. karena pernah makan bangku yang katos. Guys,
Saya mau menunjukkan hanya kepada Putu Budi saya bisa berbahagia. Saya menghina dia, ngenyek dia, dia tidak pernah tersinggung. Karena dia memang merasa dia lambat. Pak, Ya. Anda pernah bicara jujur sama saya. Pada saat Anda stroke, Anda punya teman subscriber yang mengatakan apa, Pak? Iya, dia bilang gini, saya dengar Bapak bicara itu lelah karena menunggu kata berikutnya lama sekali. Jadi, ya saya memang ngomongnya lambat, gimana dong ya? Ya ada yang ngadengin, yang penting keluar suaranya dan mengerti dia maksud saya. Cuma lama dia ndak betah nunggu kata berikutnya, katanya capek dia. Masa iya sih ngomong orang lambat bicara itu bikin orang lain capek? Ya saya minta maaf aja kalau bikin orang lain capek ya. Ya itulah. Pak, sorry, saya serius. Emang sebelum Pak stroke beda dengan setelah Pak stroke? Wih, jauh lah. Kalau dulu saya ngomongnya kayak sepur. Sepur? Ya, Itu maksudnya gimana? mau cepet gitu. Jauhnya berapa kilo? Baik, pokoknya kalau itu 100 km per jam itu dulu ngomongnya. Orang kalau ndak mentelengi ndak tahu maksudnya apa. Susah habis ya. Aduh, kalau sekarang Kasih saya masuk kamera. Mencelengin itu apa? apa yang saya bilang tadi lah lupa. Pak bilang kalau orang ndak mencelengin Pak ngomong apa itu? Maksudnya mentelengi. Mentelengi itu melihat dengan seksama. Mentelengi kan gitu. Itu bahasa apa? Bahasa Madura. Saya lupa bahasa apa mentelengi. Rasanya saya pokoknya tahu deh artinya. Mentelengi itu melihat dengan seksama. Itu namanya mentelengi. Ya, maksud saya kalau orang dulu ndak ngikuti saya bicara melihat mimi mulut itu nanti telat dia apa maksudnya. Karena dia bos segitu. Oke. Jadi itu pertanyaan jujur. Iya, kengken maksudnya jujur-jujur gitu, Pak. Ya, tapi itu kan cerita lama. Kalau sekarang kan lambat sekali ya. Pak, dengar kalimat saya nggak? Apa yang mana lagi? Guys, ini yang saya mau kasih kasus. Kalau ngomong sama dia, harus pelan-pelan. Karena di kalimat saya ada satu jebakan. Nah, jebakan udah tahu yang mana itu. Saya tadi tanya pertanyaan saya, bukan pernyataan saya. Pertanyaan Yaki harus dijawab. Ya, apa pertanyaannya nggak tahu. Kesal. Pertanyaan saya, itu bapak atau ibu yang menuliskan di chattingan Oh, ibu. ibu? Saya kan lelaki panggilan panggilan lelaki yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh ibu-ibu karena konten saya kan dunia wanita, jadi mereka merasa diwakili oleh saya, jadi subscriber saya lebih banyak, follower saya lebih banyak wanita. Begitu cerita. Misalnya seperti apa, mengapa para wanita, para ibu-ibu, para janda-janda, para gadis-gadis menunggu kalimat-kalimat motivasi Anda? Misalnya seperti apa contoh? Supaya saya... Dikhianati lelaki, diselingkuhi, mereka senang sekali. Saya itu Pak, Bapak tahu saja. Nggak tahu? Ah, Nggak tahu sih. ya dia nggak tahu, dia bilang itu makanya saya tahu. Jadi ya itulah
karena merasa dunianya terwakili. Jadi senang sama. Oke, anggap saya seorang wanita. Ya. Misalnya seperti dunia wanita saya, apa yang terwakilin kalimatnya seperti apa contoh? Wanita tuh tidak mau lelakinya salah. Wanita itu tidak mau menyatakan keinginannya, tetapi mewajibkan laki-lakinya mengerti maunya dia apa. Maksudnya kasih uang saku, kasih Ya, uang dapur. seperti itulah. Misalnya mau makan, mau makan apa. Kalau wanita ditanya kamu mau makan apa, dia tidak mau jawab. Dia ingin lelaki itu mengerti dia maunya makan apa. Lah, orang laki mana bisa tahu kalau tidak ngomong. Tapi itulah wanita. Dia berharap lelakinya itu cenayang, tahu apa yang ada dalam pikirannya. Nah, oke. Pak mengatakan bahwa banyak wanita senang dengan kalimat-kalimat motivasi, Pak. Ya. Kalimat motivasi apa seperti yang harusnya kita para suami itu tahu hati istri seperti apa kalimatnya, gitu loh maksud saya. Betul, nggak tahu saya. Maksudnya apa nih pertanyaannya? Nggak tahu. Itu saya bertanya dengan kalimat sepur. Nggak tahu. Betul, Sekarang saya nggak tahu. perhatikan Bapak Guru, Ya, pertanyaan saya sangat pelan. ya. Kalimat contoh kalimat seperti apa yang ibu-ibu sangat senang dengan inti bahwa kalimat yang Pak sampaikan di TikTok Cakra Negara TV Spur Ya. adalah wakil daripada diri para wanita yang harusnya sang suami tahu sendiri dong. Jangan sampai aku si istrimu ini yang ngomongin kepada dirimu suamiku. Kalimatnya seperti apa? Nah. Sudah mengerti? Oh, mengerti. Begini jawabannya. Lihat di cakranegara.tv. Lihat video yang lama-lama. Oh, itu sampai jutaan yang lihat. Teori menanggung. Yes, yes, yes. Kali ini otaknya dia masih encer. Saya suruh dia menyebutkan misalnya begini. Maunya saya ya, Ya. dalam angan-angan saya. Suami itu jangan sampai istri bilang minta yang aku minta ditusuk dong. Ya. Jangan dengan cara dia nengkang sedikit aja, suami harus tahu kalau dia minta digituin. Maunya saya kalimat itu yang keluar dari mulutnya Pak Putu Budi ternyata dia pintar untuk mengetahui bagaimana kalimat-kalimat dia di zaman dulu. Carilah Cakra Negara TV, itu adalah marketing yang masih main otaknya. Kalau urusan cuan, wah ini pintar sekali. Begitu guys. Jadi saya suka dengan sahabat saya ini. Saya saya latih dia untuk berpikir sepur. Setelah saya kasih pertanyaan dengan cara seperti anak TK baru belajar jalan, dia ngerti. Tapi untuk urusan cuan, langsung dia. Makanya cari Cakra Negara TV. Ya, ya. Mau ngobrol 1 jam, tak kasih pertanyaan biar 1 jam YouTube Iya. Anda. Terserah. Kasih pertanyaan lagi, nanti saya jawab. Gitu saja kok repot, Kata siapa? kata Gus Dur. Anda Muslim atau bukan Muslim? Saya non Muslim. Kalau non Muslim tuh bisa ateis, bisa Buddhis, bisa Konghucu. Saya Kristen. Kristen apa? Saya Kristen karismatik. Gereja Anda di mana? Ini pusatnya di
jalan sini, jalan dekat rumah. Sebentar. Lembang. Anda nunjuk jadi saya harus cari lokasi. itu tembok Pak. Kemana itu Pak? Aduh enggak. Ya biar tidak bisa. Ya Pak, kalau tunjuk gitu ndak harus persis lah. Cincai nah. Ini ndak bisnismen nih. Kalau bisnismen salah satu C-nya itu cincai. Cincai beda-beda tipis tuh. Jangan ya harus sesuai. Anda ngomong sama saya Ya. tuh orangnya original bisa, otentik. Karena Anda menunjukkan arahnya sana, ya saya ikutin arahnya. Ternyata tembok. Otentik itu tidak palsu ya, otentik itu asli. Betul. Anda menunjuk arah, ya jadi saya ikutin arahnya. Ya. Itu arahnya ke tembok, Pak. Iya, beli no ada. Berat. Saya ternyata bertemu dengan Pokrol, kewah ngelawan Pokrol kalah kan, Bah. Apa tuh Pokrol? Pokrol itu pengacara Pokrol tuh bahasa apa? bahasa Belanda. Belanda uling di. Tidak bisa dia, tidak tahu profesi. Ya, Belanda. Pokrol. Belanda uling nangka utara. Ya, kalau salah, nggak apa-apa lah, sama timpal, salah sedikit, cincai lah. Kok cincai? Wani piro? Nggak perlu pakai cuan lah. Jadi, gitu deh. Bos, di rumah Anda sendiri? Udah, istri saya ada, cuma istri masih di dapur. Kalau istri Anda di sini, dia bisa ngekek aja tuh pembicaraan. Iya. Dua anak bodoh. Iya, biarin aja. Nanti saya kasih link YouTube-nya, dia juga bisa nonton. Mau berlanjut? Sudah 1 jam. Berat dia nanti. Sudah. Matian. Adi lebih 1 jam. Minimal Matian. Kengken matian. Hijau celak nih. Saya matiin. Ada. Bapak dia nih tidak bisa nyela dia, makanya tidak bisa matian. Orang itu bukan dicela-cela, orang ditunde aja mati dan dia. Ada. Bapak ini tidak biasa ngisi-ngisi, ngelus. Aduh, apa nih dikelus-elus? Handphone ini Perkutut peka. Jadi disentuh saja banyak mati ya. Terus hidup ya. Aduh. Iya. Raga nih keken mulai nih. Coba bedah. Coba sakit tuh Pak. Sakit, Ya Mas. Allah, hampir 41 mati angin. Mati itu dia. Dia tunde nih malu. Iya. Raganya ngomong. Lanjut. Belum mati. Konenya tunde celak ayam matiang. Ya, sebentar. Kuning bikin. Jadi, today ben hidup. Ternyata belum dimatiin. Ya. Guys, awak ya happy. Cari nak bodoh cari ya. Aduh. Raga nih hina ya kedek saja bikin titiang milu kedek itu harus sehat. Ya. Pak, bagaimana Anda bisa nggak tersinggung Pak? Padahal saya banyak sekali menghina Anda. Ya, ngapain dimasukin hati ya? Kok masuk hati? Hati memang punya lubang. Punya, di tempat saya pintu selalu terbuka. Pintu hatiku selalu terbuka. Jadi ya enggak masuk lah. Kalau ditutup enggak masuk.
Kalau bukannya kata kiasan, apa yang bisa masuk supaya bisa masuk ke dalam otak, Pak? Iya, suka-suka sebelum dibuka masuk. Udah, Kalau udah mau udah masuk. ini kasih satu kuis saja bingungnya. Yang terbuka itu adalah cungu, bungut, Oh, kuping. iya, betul. Betul apa? Dut. Pak lihat ya saudara, orang paling pintar yang pernah saya kenal. Betul. Nggak boleh salah ngomong sama dia. Salah sedikit saja habislah kau. Wih, kau. Jadi daripada kau habis sama dia, ya sudahlah. Kalau nggak tahu tuh jangan ngaku benar sama. Hati-hati. Seperti saya kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, peragahan lu daripada terus ngaku-ngaku dua gede berat. Yang banyak lantang Banyak banyak lantang landing hancur lebur. pontang-panting. Ya begitulah kira-kira. Ternyata Pak Ede istrinya orang Bali, tapi dia tidak bisa bahasa Bali. Aduh, Kayak aduh. aduh. Aduh itu apa? Aduh, aduh, aduh aja nanya dia, aduh, udah ngerti bahasa, Aduh tuh. aduh, Aduh tuh bahasa. Aduh. Aduh tuh bahasa Indonesia apa bahasa Bali gitu. aduh, aduh, itu bahasa apa kan, Den? Bahasa apa? Bingung. Bahasa, Bingung ya? Iya, Iya. bingung. iya, aduh, nyerah dan cerah, Guys, iya. saya ngolah dia tuh gampang sekali, dia diolah tuh kangin kau dia bingung. Iya. Jadi kalau saya stres, isi perut dari rumah, ngajak dia ngobrol, kita terasa tidak sakit stroke, keluar semua unek-unek stres. Guys, saya beberapa kali merasa sepi, mau mati. Tanya dia. Nah iya bok tuh. Sing dari sini mati orang mati. Dari sing dari. Muda sing tadi, Nah, sing dari ngomong mati. bangga tadi, Sing dari. ngomong mati, ngomong bangga tadi. Ya, patung. Itu setali 3 uang ada nih. Kok setali 3 uang? Dadi sing ngomong-ngomong gitu. Muda sing tadi. Dadi sing. Nah pokoknya sing dadi. Nah mulai gitu. Nah, boleh gitu tuh apa artinya? Udah memang begitu. Jadi jangan tanya Kemana? jawabannya. Jangan tanya kemana aku pergi. Nah itu udah. Jangan ditanya. Ya. Nah sudah, ya sudah gitu udah maksudnya. Beli. Menjengit ya. Iya. Kuda wawa awak. Apa? Kuda wawa awak. Apa wawa? WhatsApp. Oh, Blok saja. Niki kan di TikTok nih kalau ngomong WhatsApp bisa kena reject. Ngomong wawa. 0812 399 7635. Kenapa nanya apa tadi itu? Wow, untuk apa man? Ada senternya menyala. Kayaknya cara mematikan lampu. Sinawang. Dari pertama Pak sudah nyorot saya tadi pakai. Ada kayaknya cara matian, bentar matian. Oh, jelek dia nanti silau. Nggak. Oke. Pak, tahu nomor WhatsApp saya berapa? Sebutkan. Aduh,
bayar beras saja. Nah, bilang berapa? Bilang Nomor WhatsApp saya ada 2. 0815 5800 1209 atau di 0895 1970 9702. Kalau Anda bersimpati kepada kita berdua, Anda kirim donatur ke rekening BCA saya. Tulis di WhatsApp tersebut atau di transferan kepada Pak Putu Budi atau kepada orang gila stroke Elia Haryanto. Senilai, jangan lupa, jangan 10 juta, tapi 100 juta. Ditujukan kepada Pak Putu Budi, saya akan transfer ke dia. Jadi Anda harus transfer ke saya dulu ke BCA atas nama ELIA HA HA RIJANTO Elia Haryanto BCA 040 14 39 632. Saya tidak mengemis uang Anda 100 juta, tapi saya memohon Anda beli paket 7296 saya senilai 10 juta saja. Maka keuntungan saya bagi 2 kepada Pak Putu Budi. Mengapa Anda mengirimkan 10 juta ke rekening BCA saya tadi? Maka 1 kalung Galaxur dan 3 produk AFG dari Jepang akan saya kirim ke rumah Anda. Sebelum Anda mengirim, Anda video call kepada saya. Kemudian saya transfer Anda energi jarak jauh. Anda ikutin saja sugesti saya. Kalau di badan Anda ada leak, kalau di badan Anda ada kiriman guna-guna dari orang yang iri kepada Anda, maka saya akan ngejok, bahasa Bali itu nangkep setan yang ada di dalam badan Anda. aja dulu mendekat aja nggak berani. Kenapa Pak tidak berani menyapa saya dengan tulisan di badan saya, usir lihat santet pengganggu? Ya takutlah kau kerjanya ngusir-ngusir Lea. Enggak. Jadi saya kasih 2 menit, setelah itu saya celak dia mati. Tadi celak itu apa? Tunde nggih. Nya kalimat penutup apa, beli bagus. Aduh, terima kasih Pak Elia yang saya tidak sangka-sangka nggak ngasih kabar. Tahu-tahu sudah ada di depan rumah ini. Kalau bahasa Balinya itu pleasant surprise, kejutan yang menyenangkan. Wih, saya tahu tuh bahasa Inggris, kok bahasa Bali? Itu baca terima aja dah, jangan terlalu berekengan, masa gitu aja masih diprotes ya, kasihan dia. Siapa kasihan? Iya saya maksudnya. Kalimatnya ini kacau balau. Itu dah gitu aja. Terima kasih, semoga hari ini kita menyenangkan, sampai sore nanti semua yang kita kerjakan berhasil. Hari ini Tuhan tanggal Yesus berapa, Pak? Berkati. Kamis 10 April 2025. Oke, bye-bye, see you. Immanuel selalu. Saya tunde ya Pak ya? Tunde yang tanda kotak itu, tengah itu. Saya tunde atau saya celak? Celak aja. Berapa Bu? Hari ini Kamis tanggal 10 April 2025. Tadi saya sebelum berangkat ke rumah Pak Putu Budi, saya mampir ke warung ini dan ibunya baru pulang dari pasar. Kemudian saya berangkat dari rumah Pak Putu Budi ke warung ini pukul 10.30. Pukul 10.53 saya sudah sampai di warung ini. Jadi warung belum siap, tapi karena saya sudah sedok, ya sudah saya tunggu dagangnya untuk mengeluarkan masakan yang ada di dapur. Guys, hari ini seperti biasa, kalau Tuhan tidak membuat saya tidak tidur dari semalam, pasti ada satu dan
pasti ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan. Dan ternyata saya ngonten, saya ke rumah Pak Putu Budi, ketawa-ketawa ke TV untuk memberikan kesegaran dari jiwa saya yang kosong. Tapi ya inilah semua penetapan Tuhan Yesus yang saya sembah. Jadi sampai jumpa guys di video saya nanti setelah Pak Putu Budi. Saya tadi merekam hampir 1 jam di handphone Pak Putu Budi. Biarkan dia memindahkan ke YouTube, kemudian saya ambil dari YouTube dia dan saya menggabungkan dengan semua narasi awal. Saya ke rumah Ceni, saya kemudian berada di warung ini. Sampai jumpa guys. Anda yang mau menghubungin saya silakan kontak di 0815 5800 1209. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit teman, pada saat saya makan di warung Odah Meja, saya berjumpa dengan seorang mahasiswa dari Sumatera. Dia semester 8 di Fakultas Hukum Udayana. Jadi semua tidak ada kebetulan. Kenapa? Karena nasi Wahyuni yang tadi pagi dibeli oleh anak saya, sudah saya serahkan ke Putu Budi untuk dia boleh makan siang dan merasakan beginilah nasi Wahyuni. Karena saya sudah tidak punya nasi, maka sepulang dari bercanda dengan Bapak Putu Budi di Jalan Nangka, maka saya makan di warung Odah, dan di sanalah saya jumpa dengan anak muda yang kuliah di Fakultas Hukum semester 8 dan akan menjadi seorang ahli hukum nantinya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.